Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Patisina, jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi dengan NIM 1814530. Nama dosen pembimbing saya Ibu Mary Agustina dengan gelar MM.Com. Berikut saya akan menjelaskan seminar hasil vokasi saya. Masuk bab 1, pendahuluan. Adapun penjelasan dari pendahuluan. Permintaan alat tulis kantor yang diminta secara langsung kepada bagian sekretariat, serta pengelolaan alat tulis kantor seperti barang masuk dan barang keluar yang kurang optimal dengan menggunakan formulir yang ditulis tangan, proses laporan masih kurang efektif dan kurang baik. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan tidak terupdate dan lamban. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengambil permasalahan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengenai proses pengelolaan alat tulis kantor dari sistem yang ada sebelumnya, yaitu sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Diharapkan sistem yang akan dibuat ini dapat menjadi solusi agar tidak lagi terjadi permasalahan yang ada. Berikut rumusan masalah. Adapun penjelasan dari rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dan pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis membuat rumusan masalah tentang bagaimana membuat aplikasi alat tulis kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Berikut metodologi penelitian. Adapun penjelasan dari metodologi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun nomor 9, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Waktu penelitian dilakukan bertempat di bagian pendataan alat tulis kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Februari 2021 sampai 10 Maret 2021. Berikut tujuan penelitian. Adapun penjelasan dari tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam aplikasi pengelolaan alat tulis kantor agar pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih baik dan mudah melakukan pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dibuat secara modern dan cepat, yakni di aplikasi yang akan penulis buat. Berikut manfaat penelitian. Adapun penjelasan dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu mempermudah proses pendataan alat tulis kantor pada instansi tersebut agar lebih akurat dan efisien. Berikut metode pengumpulan data. Adapun penjelasan dari metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Metode observasi adalah metode pengumpulan informasi dengan cara mengamat atau meninjau langsung terhadap objek penelitian di Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, metode wawancara. Merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan dua atau beberapa orang untuk memperoleh informasi tentang metode yang dilakukan dalam pengelolaan data catatan pembelian ATK. Yang ketiga, metode studi pustaka. Pengumpulan data yang dapat diambil dari karangan ilmiah, buku tentang penyusunan tugas, dan membaca buku yang berhubungan dengan objek permasalahan yang menjadi topik penelitian tersebut. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Berikut alat tulis kantor. Adapun penjelasan dari alat tulis kantor. Alat tulis kantor adalah peralatan yang dipergunakan untuk menuliskan atau menorehkan tanda atau bentuk di atas suatu permukaan. Alat ini biasanya dipergunakan dengan menggunakan tangan dan mengandung zat pigmen untuk mewarnai permukaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan alat tulis kantor dalam menyelesaikan operasionalnya. Alat tulis kantor berarti barang-barang yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan tulis-menulis. Berikut ada exam. Adapun penjelasan dari exam. Menurut Rasband, exam merupakan sebuah paket software yang berisi Apache, HTTP server, dan MySQL, serta mendukung program PHP dan file dan berjalan di beberapa sistem operasi Windows, Mac, Linux, BSD. Sehingga dengan menginstal SAM, maka kita bisa menjalankan sebuah web server di komputer kita. Berikut ada PHP. Adapun penjelasan dari PHP. Menurut Subagia, PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server atau yang dikenal dengan istilah server side. Berikut ada Java. Adapun penjelasan dari Java. Bambang Haryanto, bahasa pemrograman Java. Dalam Marispati 2016, Java merupakan bahasa berorientasi objek untuk pengembangan aplikasi mandiri, aplikasi berbasis internet, aplikasi untuk perangkat cerdas,
yang dapat berkomunikasi lewat internet atau jaringan komunikasi. Melalui teknologi Java, dimungkinkan perangkat audio stereo di rumah terhubung jaringan komputer. Java tidak lagi hanya untuk membuat applet yang memerintah halaman web, tapi Java telah menjadi bahasa untuk pengembangan aplikasi skala enterprise berbasis jaringan besar. Dan menurut Abdul Qadir dalam Ali Subhan 2017, Java merupakan pemrograman yang bersifat lintas platform, yang artinya bahasa ini dapat dipakai untuk menyusun program pada berbagai sistem operasi, yaitu Linux, Windows, dan Unix. Berikut ada HTML. Adapun penjelasan dari HTML. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language. Adapun definisi HTML sebagaimana dikatakan oleh Beta Siddiq dan Husni Iskandar. HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page dokumen. HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web server. Dokumen ini umumnya berisi tentang informasi atau interface aplikasi di dalam internet. Masuk ke bab 3, analisis dan perancangan. Berikut ada penjelasan dari use case diagram dan gambar dari use case diagram. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah aplikasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi itu. Berikut ada kelas diagram. Adapun gambar dari kelas diagram dan penjelasan dari kelas diagram. Kelas diagram dibuat untuk menunjukkan objek-objek yang saling berhubungan dalam aplikasi pengolahan ATK dan menunjukkan atribut dan operasi yang digunakan. Diagram kelas akan memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi yang ada di dalamnya. Berikut ada activity diagram. Adapun gambar dari activity diagram dan penjelasan dari activity diagram. Activity diagram akan memperlihatkan aliran kerja dari awal mulainya suatu aktivitas sistem sampai berakhirnya suatu aktivitas di dalam sebuah sistem. Masuk bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisa hasil perancangan pada bab sebelumnya, maka diperoleh sebuah aplikasi pengelolaan alat tulis kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Berikut bab terakhir, yaitu bab 5, bab penutup. Kesimpulan dari semuanya yaitu setelah melalui tahap-tahap yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai aplikasi pengelolaan alat tulis kantor pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ini. Adapun kesimpulan yang dapat sebagai berikut. Hasil dari pembuatan aplikasi penambahan dan pengurangan stok barang alat tulis kantor ini dapat memudahkan pegawai perkantoran khususnya di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam mencatat barang-barang alat tulis kantor pada setiap bulannya. Hasil dari pendataan barang dapat disimpan sebagai dokumen untuk diperlukan suatu saat nanti, sehingga memudahkan admin untuk merekap laporan barang-barang yang didata setiap bulannya, serta dapat mengetahui informasi berapa banyak barang masuk dan barang keluar yang habis dipakai. Aplikasi penambahan dan pengurangan stok barang alat tulis kantor ini hanya dapat diakses oleh admin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja, yang ditugaskan untuk mendata aset-aset kantor saja. Aplikasi penambahan dan pengurangan stok barang alat tulis kantor ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java Development Kit 15. Berikut itulah penjelasan dari saya. Bila saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.